Kota Banjarmasin dikenal dengan kota perdagangan dan jasa yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin memiliki julukan kota 1000 sungai karena banyaknya sungai yang membelah wilayah ini. Sesuai dengan kondisinya, kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang sehari-harinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas, serta juga sebagai sarana transportasi maupun sebagai objek pariwisata. Berbagai objek wisata unggulan di kota Banjarmasin antara lain Susur Sungai Kampung Hijau, Susur Sungai Kampung Biru, Jembatan Atasan Bromo, Jembatan Sungai Alalak, Pasar Terapung Siring Menara Pandang, Museum Wasaka, hingga wisata kuliner Banua Anyar yang kesemuanya itu saling terhubung dengan transportasi sungai. Dengan luas wilayah 98,46 km persegi serta jumlah penduduk sebanyak 662.320 jiwa, kota Banjarmasin terbagi menjadi 5 kecamatan dan 52 kelurahan, yang mana salah satunya adalah Kelurahan Alalak Utara. Kelurahan Alalak Utara berada di pinggiran Sungai Alalak yang menjadi pembatas kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Luas Kelurahan Alalak Utara adalah 330 hektar yang dibagi dalam 47 RT dan 3 RW. Untuk batas Kelurahan Alalak Utara, di sebelah utara dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Sungai Alalak. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Alalak Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Alalak Tengah. Jumlah penduduk di Kelurahan Alalak Utara pada tahun 2021 mencapai 21.648 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.553 kepala keluarga. Potensi Kelurahan Alalak Utara mempunyai potensi sebagai tempat wisata dan berusaha. Wilayah Kelurahan Alalak Utara masih kental budaya dan adat istiadatnya. Untuk memelihara dan mengenalkan budaya, adat istiadat, dan tempat wisata, di Kelurahan Alalak Utara dibentuk kelompok sadar wisata Hayat Tamara yang dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin. Selain itu juga terdapat 3 kelompok Sinoman Hadrah, 1 kelompok Rudat Banjar, dan 1 kelompok Persatuan Kelotok yang dapat membawa wisatawan untuk melakukan wisata susur sungai. Objek wisata yang ada di kelurahan ini adalah wisata religi Makam Kiai Haji Muhammad Soleh, Waterboom Borneo Park, dan Jembatan Sungai Alalak. Keunggulan Produk keunggulan Kelurahan Alalak Utara adalah pembuatan kapal dan tongkang yang masih banyak ditemukan di pinggiran Sungai Alalak. Pemasaran kapal dan tongkang ini bahkan sudah sampai ke Australia dan Maladewa. Mie kuning, mie habang, dan kulit pangsit. Dalam proses produksinya, masih dibuat secara tradisional dengan produksi rata-rata antara 1-2 ton tepung terigu per hari. Dan pemasarannya sudah sampai di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kerupuk acan, keripik pisang, dan kacang tepung Bu Sumi merupakan hasil UMKM yang telah memasuki pasar-pasar modern seperti Hypermart, Lotte Mart, Alfamart, dan Indomart. Di Alalak Utara juga terdapat puluhan tambak ikan yang dikelola oleh kelompok masyarakat dari RT 10 sampai dengan RT 16. Inovasi Kelurahan Alalak Utara antara lain pengembangan teknologi tepat guna PLIS, yaitu pengelolaan limbah industri sasirangan sederhana yang diterapkan pada UMKM pengrajin sasirangan agar limbah hasil industri tidak mencemari lingkungan. Teknologi ini akan dikembangkan penggunaannya di seluruh pengrajin sasirangan di Kelurahan Alalak Utara. Si Ipah Ting Ting, kegiatan sedekah sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Mawar, di mana hasilnya dipergunakan untuk pemberian makanan tambahan di posyandu dalam rangka pencegahan stunting. Selain itu, ada juga inovasi Cantik Tinting, yaitu cegah stunting dengan tablet-tablet tambah darah itu penting yang sasarannya adalah para remaja putri. Inovasi program aksi dan kolaborasi budidaya ulat Jerman atau yang sering disebut Pak Budiman. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, ditemukan usaha baru budidaya ulat Jerman yang dengan biaya produksi yang murah dan harga jual yang cukup tinggi, yakni Rp60.000 per kilogram.
Usaha ini berjalan sukses dan permintaan pasar terhadap ulat Jerman ini semakin meningkat, terutama untuk wilayah di luar Kalimantan Selatan. Ulat Jerman atau yang dikenal dengan sebutan superworm merupakan jenis ulat yang banyak digunakan sebagai pakan reptil, burung, unggas, dan ternak lainnya. Keberhasilan budidaya ulat Jerman ini diajarkan kepada warga putus sekolah melalui kerjasama 3 pilar kecamatan, Dinas Pendidikan, dan kelompok fungsional mandiri dengan harapan bertambahnya wirausaha baru untuk memproduksi ulat Jerman ini. Inovasi dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Untuk penanggulangan bencana kebakaran dan penanggulangan bencana banjir, Kelurahan membentuk tim yang terdiri dari Kelurahan Alak Utara, Babinsa, Babin Kamtipmas, Dewan Kelurahan, dan tokoh masyarakat yang kemudian membuat kesepakatan yang diberi nama KTP Yan Prim Alut, yakni kerjasama 3 pilar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Alak Utara. Tim ini telah membentuk posko PPKM yang melaksanakan kegiatan dalam pembinaan penerapan protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan, antar jemput lansia dalam vaksinasi massal, penyaluran bantuan untuk warga terdampak COVID-19, dan bekerjasama dengan Asman Toga Mawar untuk membagikan jamu sehat Wigas secara gratis kepada masyarakat yang terkena wabah COVID-19. Tim ini juga membentuk posko penanggulangan bencana banjir yang bertugas untuk mengevakuasi warga korban bencana, menentukan titik kumpul, dan membentuk dapur umum serta menyalurkan bantuan untuk korban bencana. Inovasi penerapan e-government dalam pelayanan publik adalah penggunaan aplikasi Palui, yakni pelayanan administrasi kelurahan terintegrasi, baik secara offline dan online yang dapat diunduh di Play Store. Kemudian, ada pojok digital Si Amat, yaitu sistem informasi ampunnya Kelurahan Alak Utara, yakni layanan pendampingan terhadap warga yang memerlukan pelayanan menggunakan aplikasi perizinan seperti OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Aplikasi ELOK, yakni elektronik layanan online kecamatan untuk beberapa layanan yang langsung terintegrasi dengan pihak kecamatan, dan aplikasi Tapal Batas, yakni aplikasi penentuan titik lokasi batas wilayah kelurahan berupa titik-titik koordinat sehingga masyarakat mudah mengecek lokasi mereka apakah termasuk wilayah Kelurahan Alak Utara atau tidak. Prestasi. Berbagai prestasi yang pernah diraih Kelurahan Alak Utara antara lain penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2020, serta juara 1 Hatinya PKK tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020, juara 1 Dasa Wisma ber-PHBS tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edina Wahyuni, Lurah Alak Utara, berkomitmen setelah lomba kelurahan ini kami akan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelayanan prima dan berbagai inovasi. Kelurahan Alak Utara tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sabiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, mendukung sepenuhnya kepada Kelurahan Alak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, mewakili Kalimantan Selatan untuk mengikuti Lomba Kelurahan tingkat regional tahun 2022. Kelurahan tangguh, berkualitas, ekonomi masyarakat tumbuh, teruslah bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, mendukung sepenuhnya kepada Kelurahan Alak Utara untuk maju mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lomba Kelurahan tingkat regional tahun 2022. Tetap semangat, raih prestasi terbaik untuk kemaslahatan warga Kota Banjarmasin dan juga menjadi contoh bagi seluruh kelurahan se-Banjarmasin. Selamat sukses, saya yakin kita bisa. Banjarmasin bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Parasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.